Oke. Assalamualaikum Pak Arif. Waalaikumsalam, Dunia. Pak Arif minta waktunya sebentar. Jenengan longgar apa enggak ini? Lagi sibuk napa mboten? Oke, alhamdulillah longgar. Alhamdulillah saya Longgar tidak deh. sibuk. Ini Dunia mau apa atau apa yang bisa saya bantu? Silakan Dunia, monggo. Iya Pak, ini saya ada sedikit pikiran ini Pak. Mau minta saran dari Bapak ini Pak. Agak bingung sih saya, makanya mau sharing-sharing gitu Pak. Bisa nggih Pak nggih? Saya minta bantuannya. Iya, baik Dunia, monggo. Gini Pak ceritanya. eh Kebetulan saya ini kan lagi ngurusi di sekolah saya ini pengurusnya PKL, Pak. Nah, ini tadi kan saya itu mengumpulkan siswa untuk persiapan PKL di semester depan, tuh Pak. Nah, kemudian setelah saya berikan pengarahan, nah ini terakhir sudah mau saya tutup, kok ternyata ini ada sedikit masalah, ada masalah ini Pak. Jadi saya tanya-tanya ke siswa itu anak-anak PKL yang sekarang ini eh, ada request permintaan tempat PKL gitu Pak. Nah, masalahnya tempat PKL-nya itu mintanya di dalam harus sewilayah dengan Kecamatan Wonorejo gitu loh Pak. Jadi mereka nggak mau agak jauh sedikit yang di luar Kecamatan Wonorejo gitu Pak. Nah, itu yang membuat saya bingung Pak, karena di tempat PKL di Kecamatan Wonorejo itu loh Pak, itu terbatas. Jadinya kalau saya paksakan nanti akhirnya anak-anak eh, ya tempatnya nggak sesuai gitu Pak. Gimana ini Pak, menurut jenengan Pak? Saya harus gimana ya enaknya? Dunia, sebelumnya saya bertanya dulu. Sebenarnya Oke. pada kesempatan ini, sebenarnya eh, garis besarnya yang mau dituju atau yang menjadi tujuan Dunia bertanya kepada saya mencarikan solusi atas permasalahan dari dunia itu kira-kira apa Dunia? Eh, Tujuannya itu gini Pak. Jadi gimana caranya memberikan pandangan ke anak-anak biar mereka itu mau PKL di luar Kecamatan Wonorejo gitu loh Pak. Karena memang tempat PKL yang ada di dalam Kecamatan Wonorejo itu terbatas sekali gitu loh Pak. Jadinya anak-anak sebenarnya sudah saya beri gambaran di kecamatan-kecamatan yang sekitarnya. Misalkan di sini ini di Pasuruan Kota. Kita ini kan Kecamatan Wonorejo ya. Pasuruan Kota gitu kan saya rasa nggak terlalu jauh. Tapi mereka itu nggak mau. Terus ada yang bersebelahan kecamatannya mungkin di Kecamatan Kejayan. Mereka juga nggak mau, mintanya di Kecamatan Wonorejo gitu, Pak. Nah, itu tujuan saya biar mereka itu mau eh pikirannya biar terbuka, mau ke tempat agak jauh lah sedikit. Sebenarnya nggak jauh-jauh banget sih, ya. Wonorejo ke Kejayan gitu loh, Pak. Sebelahan. Gitu, Pak Arif. Gimana, nggih? Ya, Enaknya. Dunia, sebenarnya kegiatan tersebut itu anak-anak itu seberapa antusias untuk melaksanakan kegiatan itu atau mungkin apa ada motivasi sebelumnya dari Bapak Ibu guru sehingga kalau anak-anak
dengan senang hati, dia dimanapun dia nggak akan bermasalah atau apa, jadi Hmm. lebih lebih mudah penataannya atau pembagian tempatnya. Bagaimana Bunia? Iya. Untuk PKL ini kan sebenarnya program wajib untuk siswa SMK ya Pak ya. Jadi mereka harus mengikuti, wajib ini mengikutinya Pak. Jadi eh mau nggak mau sebenarnya mereka harus berangkat PKL. Cuma masalahnya kan ini di tempatnya. Untuk koordinasi dengan Bapak Ibu guru lain sih, tadi sih saya memberikan sosialisasi itu ke anak-anak itu juga bersama tim saya, Pak. Jadi sudah saya lakukan, teman-teman ini membantu saya untuk menjelaskan ke siswa, tetapi masih mental itu, Pak. Anak-anak belum belum mau untuk di luar Kecamatan Wonorejo gitu. Ya Bunia. Uh, dari pihak sekolahan itu uh, bagaimana bagaimana peran yang disampaikan dalam pembagian itu, pembagian tempat rencana untuk PKL itu, apakah sudah dikomunikasikan dengan orang tua? Tentunya kan terkadang motivasi itu datang dari wali murid atau orang tuanya, atau mungkin orang tuanya itu apakah sudah mendapatkan informasi yang tepat sehingga kadang-kadang mempengaruhi juga orang tua ikut-ikutan menentukan di sini aja atau di mana, itu yang membuat murid ini canggung atau minta sehingga tidak sesuai dengan apa yang direncanakan dibagi oleh Bapak Ibu guru yang mau merencanakan PKL tersebut. Bagaimana ini? Ah, nggih. Ini mungkin nanti saya coba mengumpulkan lagi siswanya. Nanti saya berikan pandangan lagi. Tapi untuk tadi eh, memberikan sosialisasi ke orang tua ini memang saya belum melakukan ini, Pak. Jadi apa perlu ya gitu itu ya saya lakukan ya. Kayaknya perlu juga untuk dilakukan. Mungkin nanti saya mengundang wali murid ya, Pak ya, orang tua untuk mensosialisasikan program PKL ini. Gitu ya mungkin. Soalnya memang eh, sudah lama ini saya tidak melakukan sosialisasi gitu, Pak. Kapan hari beberapa tahun yang lalu memang saya lakukan, tapi untuk tahun ini sama kemarin itu tidak saya lakukan karena anak-anaknya nggak rewel, tapi yang tahun ini tuh agak rewel. Jadi mungkin saya rasa perlu juga ini untuk mengundang orang tuanya ke sekolah gitu, Pak ya. Gimana Pak, menurut Pak Arif, Pak? Uh, ini Bunia, uh, dengan dunia itu memberdayakan uh, apa ya, mau Bunia mau mendengarkan atau memberikan ruang wali murid untuk memberikan apa bantuan saran solusi itu sebenarnya juga langkahnya dunia itu juga langkah yang baik, artinya eh, biar anak-anak itu bisa bisa ikut didukung, dimotivasi dari pihak keluarga. Kayaknya solusinya dunia ini sudah tepat. eh, di situ berarti dunia itu kira-kira gini, dunia apa yang dibutuhkan dunia itu berarti tentang bagaimana apa ya, memberikan komunikasi, artinya antara orang tua dengan murid dan pihak sekolah itu ya sangat sangat bagus loh dunia yang dengan rencana tadi. Hmm, itu Pak Anggi. Berarti mungkin dalam waktu dekat saya harus mengumpulkan wali murid dan saya mungkin untuk persiapan ini saya harus memikirkan gimana
nanti eh, atau apa saja yang saya sampaikan ke wali murid. Tentunya juga mungkin dengan alasan-alasan kenapa saya tempatkan di tempat agak jauh atau eh, tempat-tempat yang mungkin yang tidak mereka harapkan, tetapi memang sudah jadi rutinan dari sekolah untuk penempatan PKL ini. Itu mungkin Pak ya. Iya. Jadi saya nanti tak Eh, eh, iya. apa saya mungkin nanti Nah, mengumpulkan tim saya gitu untuk kelanjutan ini sosialisasi wali murid itu ya mungkin ya Pak ya. iya. Begini Bunia, berarti Bunia tadi eh, artinya menemukan ide yang seperti tadi itu bagus sekali dan kemudian yang paling terpenting adalah ini Bunia, langkah-langkah yang tepat apa yang Bunia siapkan untuk memberikan solusi pada masalah tersebut. Tentunya Bunia bisa bisa memikirkan detail karena di situ karakter bisa melihat karakter dari siswa, wali murid, dan bagaimana kebijakan dari sekolah. Insya Allah di situ Bunia akan bisa memberikan langkah-langkah tempat. Oke, oke. Baik Pak, mungkin ini eh saya akan segera tindak lanjuti mungkin Pak ya, biar nanti segera saya tuntaskan masalah ini. Saya enggak biar enggak punya pikiran banyak-banyak ini, biar bisa ngerjakan yang lain gitu Pak. Saya tak mengumpulkan teman-teman dan koordinasi mungkin nanti dengan bendahara terkait nanti untuk konsumsi atau keperluan lain yang saya harus siapkan di waktu sosialisasi gitu. Pak Arif, Kalau matur boleh nuwun tahu, ya sudah kalau diberikan. boleh tahu Bunia, saya tertarik sekali dengan apa yang dibahas oleh Bunia tadi. Yang saya Oh pertanyakan iya, adalah kira-kira langkah pertama apa oh, yang Bunia akan lakukan untuk mengawali rencana yang bagus dari Bunia tadi. tuh, ya itu tadi Pak. Jadi saya akan mengumpulkan koordinasi dengan tim saya, tim PKL. Kemudian saya koordinasi dengan kepala sekolah juga mungkin Pak, karena ini mengundang orang agak banyak ya, kata orang tua, wali murid, dan wali santri juga, karena sekolah saya ini ada yang mondok di sini. Kemudian saya koordinasi dengan bendahara dan pihak-pihak terkait ini untuk melakukan sosialisasi itu, Pak. Itu, Pak, yang saya lakukan. Uh, Kira-kira lagi Bunia, ini kayaknya saya sudah melihat Bunia punya ide yang bagus tadi. Saya ingin bertanya lagi, kira-kira targetnya itu kapan segera terrealisasi? Mudah-mudahan ini bisa menjadi solusi. Oke, untuk sosialisasi, karena ini juga mendesak ya, Pak ya. Mendesak untuk semester depan dan ini sudah bulan November akhir. Mungkin nanti minggu depan secepatnya bisa saya laksanakan untuk acara sosialisasi ini, Pak. Soalnya nanti bulan Januari, sekitar bulan Januari saya harus memberangkatkan siswa, gitu Pak. Untuk tempat PKL-nya sebenarnya sudah saya siapkan, tinggal penempatan siswanya aja, gitu Pak. Bunia, uh, kira-kira Bunia dari pembicaraan kita tadi uh, intinya apa yang Bunia dapatkan? Nah, kira-kira bagaimana Bunia? Apa yang didapatkan dari uh, saat Bunia berkonsultasi atau bertemu hari ini? Kira-kira apa? Oke, saya sih sebenarnya apa ya tadi ngobrol-ngobrol dengan Bapak, kemudian jadi nggak tahu
nyeletuk di pikiran itu Pak ya. Terus akhirnya iya, ada satu langkah yang memang belum sebenarnya harusnya saya lakukan, tapi saya lewati, belum saya lakukan gitu Pak. Ini jadi ya saya teringat akhirnya itu tadi ya saya sampaikan kalau belum melakukan sosialisasi itu Pak. Ya. Oh iya ya. Tetap semangat dunia ya. Terus perasaannya apa? Perasaan dunia setelah kita berbicara panjang kali lebar tadi, bagaimana perasaannya? Perasaan eh saya senang sih Pak, senang Bapak ini tadi Pak Arif tadi memberikan eh apa ya, awalnya itu mungkin menanyakan latar belakang dari dan tujuan dari program saya tadi, masalah saya tadi. Kemudian eh ngobrol-ngobrol akhirnya nyambung ke ini tadi, saya nyerot ke di pikiran saya ada yang terlupakan ternyata untuk program itu. Jadi saya senang juga karena Bapak ya memberikan dan mendukung ya, mendukung saya jadi merasa masalah saya cepat terselesaikan ini Pak. Nggak buntu lagi gitu Pak untuk masalah saya tadi itu. Gitu Pak Arif. Alhamdulillah. Oke, alhamdulillah. Eh, Apalagi yang bisa saya bantu, Bu Nia? eh sudah sih Pak. Terima kasih. Iya. Mungkin nanti kalau saya ada masalah lagi, saya mau sharing-sharing lagi nih sama Bapak. Nggak apa-apa nggih Pak nggih nanti ya. Kalau Iya, tidak misalkan apa-apa. lain waktu saya mau Iya. Saya curhat-curhat. juga mengucapkan terima kasih kembali. Yang penting adalah tetap semangat. Dunia harus tetap semangat. Oke Pak, terima kasih. Ini demi anak-anak juga, siswa kita. Oke, terima kasih Pak Arif. Saya Iya, sami-sami. undur diri dulu. Terima Iya, kasih atas waktunya. iya, Saya mau melanjutkan itu tadi untuk persiapan iya, sosialisasi. iya. Terima kasih. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Pak Arif, ini langsung refleksi atau gimana? Eh, Sesuai yang diarahkan dari Pak Nas tadi, kita langsung. Berarti, oh langsung ya Pak? Langsung ganti Bapak ini? Oke, baik Pak Arif, monggo. Ini untuk, oh langsung refleksi ini Pak? Halo Pak Arif? Ya, ya Bu. Pak Arif? Oke, Ya, ini langsung refleksi apa? langsung refleksi. Oke, langsung refleksi. Ya. Saya berarti langsung menyampaikan ini tadi ya Pak. Kalau saya tadi itu eh, merasa Pak Arif tadi sempat kepancing ini Pak. Saya memberikan solusi sedikit tadi ke saya. Pak Arif ada Ini Bu kendala Nia, sinyal nggak? Bu Nia, ini Oke, saya tak merefleksi. Nanti yang menyampaikan adalah saya.
Begitu Oh, sih. nggih. Nggih.
Kita lanjut dunia ya. Ini saya akan membacakan refleksi. Ya. Halo Bunia, mendengarkan suara saya? Oke. Iya, gimana Bapak? Saya akan membacakan refleksi. Oke. Refleksi diri. Monggo bisa disampaikan. Saya bacakan ya. Oke. Refleksi diri. Pertanyaan pertama, apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan? Menurut saya komunikasi berjalan dua arah, mengidentifikasi permasalahan secara mendalam, mengeksplor situasi yang terjadi di sekolah, hubungan antara sekolah dengan wali murid, mendorong perubahan paradigma berpikir, misalnya tentang adanya sosialisasi dengan wali murid yang datang dari coach sendiri. Kemudian memperkuat dan mempertegas solusi yang akan dilakukan oleh coach. Menetapkan target solusi yang dilakukan. Apa yang masih perlu diperbaiki atau ditingkatkan? Kemampuan untuk menggali lebih dalam lagi terkait ide, potensi, dan solusi yang diinginkan oleh coach. Kemudian apa yang Bapak Ibu lakukan untuk tetap dalam kondisi presence, kehadiran penuh sebelum dan saat melakukan coaching. Berusaha hadir sepenuhnya secara fisik, badan, pikiran, dan hati pada saat diskusi dengan coach. Berusaha memberikan pertanyaan terbuka agar dapat memunculkan ide dan solusi dari coach sendiri. Bersikap ingin tahu lebih dalam tentang masalah yang dihadapi coach. Kemudian apa yang akan Bapak Ibu lakukan untuk memperbaiki atau meningkatkannya? Sering melakukan sesi coaching dengan anak-anak dan dengan rekan sejawat yang tujuannya itu akan menambah kemampuan coaching. Kemudian tentang umpan balik dari coaching itu apa yang Anda rasakan pada saat di coaching? Coaching merasa senang karena iya, karena Merasa terbantu mungkin dia, Pak. kira-kira Ibu Nia merasa mendapatkan pencerahan apa enggak? Merasa terbantu apa enggak? Tentang apa yang kita bicarakan tadi. Iya Pak, jelas Pak. Jadi saya dengan Bapak tadi kan memberikan pancingan-pancingan pertanyaan itu membuat saya terbantu dan akhirnya teringat kalau ada program yang memang belum saya lakukan, yang harusnya saya lakukan tapi belum saya lakukan. Itu Pak. Mungkin
Itu Bu yang bisa saya sampaikan tentang refleksi diri. Dan Oke, sesi berikutnya kita berlanjut ke coaching yang kedua ya Bu. oke. Terima kasih ya Pak untuk tadi sudah dibacakan. Sama-sama Bu. Sebentar, sebentar Pak, saya tak persiapan dulu. Sudah siap dunia. Sebentar ya Pak. Oke, oke Bapak bisa. Monggo Pak Arif bisa dimulai. Monggo Pak Arif bisa dimulai. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke Pak Arif. Bagaimana? Bu Lia, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah Pak, baik Pak. Bapak Ceria sendiri terus gimana? Bu. Sehat Pak? Alhamdulillah sehat-sehat, sehat walafiat, begitu pula dunia juga. Iya, Bu Lia, eh, mumpung ketemu dengan jenengan Bu, saya ini punya unek-unek, saya mau bertanya, punya permasalahan di bidang pendidikan di tempat saya. Apakah Bu Lia bersedia membantu saya? Monggo Pak, ini kan kita sama-sama guru nggih Pak nggih. Kalau emang ada masalah tentang pembelajaran pendidikan gini Nggih, monggo Pak kita sharing-sharing. nggih. Begini Bu Nia, eh, saya ini mempunyai masalah dalam pembelajaran Bu Nia. Yang Nggih. menurut saya ya, di dalam kelas terdapat anak-anak yang punya potensi mengganggu teman yang lainnya. Anak tersebut kalau mengikuti pembelajaran di kelas itu seperti tidak ada niat atau mungkin tidak berkonsentrasi penuh sehingga dia itu cenderung berbuat hal-hal yang seenaknya sendiri atau mungkin juga mengganggu teman yang lain yang sedang serius sehingga menjadi hambatan buat saya. Hambatannya adalah konsentrasi dari teman-teman tadi itu akan terganggu, terus terputuslah pembelajaran yang semestinya itu lancar menjadi tidak lancar. Jadi kami harus selalu mengulang lagi. Faktor itu saja sebenarnya membuat kami itu tidak apa ya, sebagai pendidik itu tidak nyaman di dalam kelas, dan anak-anak tersebut tidak banyak sih, tapi beberapa saja di setiap kelas itu pasti ada. Penanganannya itu bagaimana? Mungkin dunia punya gambaran atau punya solusi yang bisa saya terapkan nantinya. Nggih Bapak, ah itu ada beberapa siswa gitu ya Pak ya yang mengganggu pembelajaran, usil gitu mungkin ya Pak ya. Iya Itu Bun ya. berapa anak Pak? Tiap kelas itu berapa anak Eh, yang Rata-rata troublemaker antara gitu? 2 sampai 3 Bun ya. Biasanya Dua sampai laki-laki. Iya, laki-laki itu yang usil jahil sehingga
memecah konsentrasi dalam belajar. Jadi di tiap kelas itu rata-rata segitu ya Pak ya, yang troublemaker itu ya Pak ya. Iya, yang jelas Apa ada. itu? Nggih. Apa itu anu Pak? Apa setiap guru itu apakah anak-anak itu saja yang apa usil tadi itu Pak? Yang usul ya anak-anak itu saja, yang menjadi catatan guru, saya itu berpikir bahwa memang itu luar biasa gitu aja. Ternyata penilaian yang saya alami ini juga pernah disampaikan oleh guru yang lain tentang eh, perbuatan anak itu yang tidak menyenangkan dalam pembelajaran. Hmm. Ah, pernah anu enggak Pak? Apa diingatkan gitu Pak mungkin Pak? Diperingatkan secara lisan dengan peringatan yang positif sudah berkali-kali, namun selalu kembali lagi dan mengulangi kesalahan, mengulangi apa yang dilakukan itu, membuat membuat apa gaduh dan temannya juga terganggu. Apa mungkin eh ada hal yang tidak disukai mungkin Pak, sehingga anak-anak itu bertingkah seperti itu nih. Menurut Bapak gimana? Kalau melihat karakternya Sebenarnya anak tadi itu. sebenarnya tentang tidak disukai itu lebih cenderung ke pembelajaran. Ini saya mencari juga dari teman-teman. Dia lebih tidak fokus atau tidak tidak suka itu terhadap pembelajaran yang bersifat matematis. Artinya ada rumus, ada apa ya perhitungan-perhitungan atau dikatakan pelajaran eksak lah. Dia yang paling nggak suka. Tetapi kalau nggak suka seperti itu, dia itu membuat kegiatan semaunya sendiri di dalam kelas dan intinya arahnya bermain aja. Tetapi anak itu ada kelebihannya. Gitu. Kelebihannya adalah ketika dia waktu olahraga, dia sangat suka sekali olahraga. Dia olahraga voli. Kalaupun dituruti tidak mau berhenti, main-main terus, sehingga dia tidak apa tidak bisa mengikuti seperti teman-teman yang lainnya tentang belajar. Hmm, nggih, nggih. Jadi anak-anak tersebut sebenarnya anu ya Pak ya, apa seringnya akan mengganggu. Tetapi menurut Bapak tadi dia itu punya kelebihan sebenarnya. Kelebihannya adalah di olahraga, di pelajaran olahraga gitu ya. Tapi kan enggak mungkin, mungkin Bapak kan juga bukan guru olahraga, jadinya Ya, enggak mungkin kalau disuruh olahraga terus ya berarti ya Pak ya. ya. Jadi eh, kalau menurut Bapak selain selain disuruh olahraga gitu Pak, kira-kira anak-anak itu bisa tertib itu disuruh apa Pak? Yang mungkin terkait dengan pembelajaran Bapak. Uh, saya itu pernah Bu ya, dan ini kayaknya loh ya, kayaknya ketika saya membuat pembelajaran itu tentang tema puisi, itu anak-anak saya ajak ke alam. Jadi saya pembelajaran di luar kelas, saya ajak ke sungai, belajar membuat puisi, eh, berintegrasi dengan kondisi alam sekitar. Dia bisa, ternyata dia mau. Berarti anak itu arahnya itu suka ke sesuatu yang apa kegiatan luar atau praktik luar seperti itu. Tentang di dalam kelas kayaknya kok kurang begitu menarik, kurang tertarik. Hmm. Berarti kan sebenarnya Bapak melakukan pembelajaran ini kan eh enggak selamanya itu enggak berhasil gitu ya Pak ya. Kan Bapak pernah berhasil tadi itu mengajak jalan-jalan dan dia bisa menuntaskan tugasnya gitu ya Pak ya. Kenapa itu enggak
nggak diulang lagi, Pak. Mungkin pembelajaran yang serupa dengan tema yang berbeda, sambil mungkin di diajak Ya, jalan-jalan atau ya keluar kelas lah, Pak. ya. Out kelas ya, outing kelas gitu. Kayaknya Itu itu saya rasa salah satu contoh kegiatan yang bisa menginspirasi, yang membuat dia tuh mau belajar. Itu yakin yakin saya. Kemudian kalau saya, tapi kan tidak setiap pembelajaran selalu keluar 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 terus gitu. Jadi saya harus mengembangkan uh, metode pembelajarannya itu menjadi pembelajaran yang menyenangkan dalam bentuk lain. Jadi tidak seperti biasa di dalam kelas saja. Saya harus mengubah cara belajar ini. Tetapi saya rasa itu juga tidak efektif karena saya juga butuh butuh ini apa uh, bagaimana bagaimana anak itu bisa sadar dengan sendiri, artinya suka tidak suka menjadi suka tentang pembelajaran yang dia tempuh. Kemudian saya kayaknya membutuhkan bantuan teman lain dari guru lain, khususnya khususnya dari BK Bu kayaknya. Dari BK itu kan bisa memberikan tambahan solusi atau mungkin berkolaborasi dengan saya untuk apa ya, membantu menyelesaikan tadi beban terhadap anak tersebut. Uh, Kayaknya saya harus butuh itu. Kalau saya sendirian hanya sekedar metode tentang perubahan pembelajaran kayaknya kurang mengena. Tapi saya rasa kayaknya yang menggunakan bantuan guru BK teman sejawat tadi itu dirasa kalau saya butuhkan saja. Saya sementara untuk berpikir positif aja tentang tentang mengubah metode belajar aja. Itu kalau kayaknya itu Bu, kayaknya yang jenengan tadi sempat tanyakan apa ya tentang apakah apa enggak apa yang pernah pernah mencoba apa yang lain cara yang lain itu saya pernah melakukan itu dan hasilnya juga bagus juga. Gitu. oke, Pak. Jadi kalau kalau memang eh, menurut Bapak itu solusi terbaik, monggo Pak dilaksanakan. Saya juga sependapat sebenarnya dengan Bapak karena eh, sambil mengingat ini Pak ya, pembelajaran kita mungkin kan kita pernah belajar untuk metode pembelajaran ini kita harus menggolongkan siswa dari jenis auditori, visual, sama kinestatis itu ya Pak ya. Jadi Ya, mungkin ini. eh sambil kita mengingat pembelajaran kita itu, mungkin kita bisa menerapkan itu Pak. eh Mungkin anak-anak tadi itu yang termasuk, kenapa Pak? Menurut jenengan, tadi tipe anak Menurut saya yang, arahnya ke kinestetis itu Bu. iya, karena emang dia sukanya gerak ya Pak Nge. Gerak. Jadi itu mungkin bisa diterapkan Pak. Monggo, mungkin nanti kalau memang eh apa yang Bapak lakukan itu tidak bisa jalan, mungkin bisa pakai alternatif kedua tadi, Pak. Nopo tadi mau berkolaborasi dengan wali kelas Guru dan BK. BK, gitu. Oh iya. Ya, itu mungkin Iya sudah Bu. solusi yang pas itu mungkin, Pak, untuk suasana pembelajaran di tempat Bapak itu. Iya, terima kasih Bu Nia. Dengan ini saya senang sekali loh Bu. Saya senang sekali ya. Saya baru terbuka pikiran saya kok dengan apa yang Bu Nia gambarkan tadi kok saya seolah-olah saya yakin ada solusi itu yang terbaik. Saya akan yang solusi yang pertama tadi saya akan membuat apa ya? Mencoba untuk membuat memodifikasi pembelajaran, kemudian yang kedua baru berkolaborasi itu mungkin akan saya terapkan Bu. Oke, monggo Bapak. Saya nanti Ya, diceritani lagi ini gimana hasilnya. oke, oke. Nanti Uh,
Kayaknya sudah cukup Kita itu Bu bisa Nia. sharing-sharing. Oke. Saya sudah mendapatkan pencerahan dari Bu Nia. Eh, Sebelumnya saya mohon maaf Bu Nia ya karena mengganggu waktunya. Dan saya ucapkan Boten, terima Pak. kasih atas Ya, bantuan enggak. pencerahannya. Mudah-mudahan Bu Nia tetap sehat Oke. terus. Oke, Pak. Tetap semangat, Pak, menghadapi anak-anak yang usil. Nggih, nggih. Eh, Tapi Bu Nia ya bisa bertemu lain waktu. Saya akhiri sekian. Terima kasih atas jawaban semuanya dan saran yang membuat saya itu membuat masalah yang berat menjadi ringan dan saya menemukan ide-ide untuk memecahkan masalahnya. Saya akhiri sekian Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Pak. Saya minta waktunya sebentar ya untuk menulis refleksi. Pak Arif, Ya, Bu Nia. oke, saya bacakan refleksi diri dari saya. Nggih. Tadi terkait percakapan kita tadi selama coaching. Jadi pertanyaan yang pertama tadi kan apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan? Selama coaching tadi saya merasa saya sudah cukup terstruktur ya Pak untuk urutannya. Jadi tadi Kuci ini pertama kan menyampaikan tujuannya, kemudian sekaligus mengidentifikasi dari masalah yang dihadapi. Kemudian menyampaikan rencana aksi atau solusi dari masalah-masalahnya dan
Terakhir itu sampai bertanggung jawab untuk memperbaiki dari cara pembelajaran. Jadi menurut saya eh, tadi Kuci sudah sesuai dengan ini alur Tirta ya Pak ya. Sesuai dengan alurnya, sesuai dengan strukturnya. Jadi sudah cukup baik. Kemudian eh, hal yang perlu diperbaiki dan ditingkatkan ini menurut saya tadi refleksi dari saya untuk komunikasi sudah bagus dan sudah dua arah. Kemudian yang perlu ditingkatkan ini eh, menambah wawasan gitu Pak ya, menambah wawasan terkait apa ini? Terkait menambah wawasan terkait pembelajaran. Jadi kemampuan dalam pembelajaran tadi itu kan sudah disampaikan untuk rencana-rencana solusinya. Mungkin nanti untuk mengingat lagi bisa di apa ya? Untuk mereview ulang lah gitu loh, Pak. Selanjutnya apakah apa yang Bapak Ibu lakukan untuk kondisi pemahaman, kondisi kehadiran penuh presence. Jadi tadi sudah cukup fokus, dan pertanyaan dijawab dengan tepat, tidak tidak keluar jalur, ada dua arah dan cukup sejalur lah. Jadi kehadiran sudah penuh, presentnya sudah penuh, dan ini menggambarkan tadi juga digambarkan juga kalau kepedulian kita tanya jawab itu kan kepedulian terhadap masalah yang dihadapi itu juga cukup peduli lah. Tuh. Kemudian bagaimana untuk memperbaikinya? Saya rasa tadi menjadi pendengar itu memang tidak mudah juga ya. Jadi memang butuh fokus dan butuh wawasan yang lebih juga untuk memberikan solusi. Gitu, Pak. Kemudian untuk umpan balik ini, Pak Arif. Ini menurut Bapak tadi setelah kita melakukan percakapan kucing tadi gimana, Pak? Tadi ya, untuk perasaan saya sangat senang sekali Bu, karena saya mendapatkan gambaran. Saya dapat gambaran tentang ide-ide yang tiba-tiba muncul dan itu yang nanti akan saya terapkan. Pada dasarnya saya sangat senang, sangat puas bisa dibantu oleh dunia. Oke, terima kasih. Saya tulis Pak di sini Pak untuk umpan baliknya nggih. Itu tadi penyampaian dari saya Pak. Mungkin nanti ini sambil kita diskusi lagi untuk perbaikan ke depan masalah kucing ini ya Pak ya.